Shalom Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara diundang untuk dapat mengikuti Bible Fest online pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 18.30 dengan tema COVID Reconnecting People, dipimpin oleh Pendeta Yoas Adi Prasetya dari GKI Pondok Indah, Jakarta. Bible Fest ini akan dilaksanakan melalui aplikasi telekonferensi Zoom. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara diharapkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Yang kedua, toko buku Logos tetap buka hari Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai 12. Dan perpustakaan pada hari Sabtu pukul 9 sampai 12. Untuk mendapatkan info buku baru, promo dan layanan antar pembelian buku, dapat melihat keterangan selengkapnya di Warta Digital. Yang ketiga, kita terus mendukung aksi donasi tanggap darurat COVID-19 dengan memberikan donasi berupa barang atau dana melalui yang pertama aplikasi GKI Peterongan pada menu beri-beli. Yang kedua ke rekening BCA. Yang ketiga melalui tata usaha gereja GKI pada jam kerja Senin, Sabtu pukul 8 sampai 13. Kini marilah kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pada hari ini. Ibadah kita ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Tuhan beserta saudara. Saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kelima dengan tema diteguhkan untuk berani menerima tanggung jawab. Dalam keadaan kita masing-masing, kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk kita lakukan. Sejauh ini sudah seberapakah kita menerima tanggung jawab itu untuk kita lakukan? Kiranya dalam kehidupan kita kehendak Tuhan yang terjadi, kita hidup di dalam ketaatan kepadanya.
Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami senantiasa merasakan kasih setia Tuhan yang tak pernah habis di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami begitu rupa, dengan begitu banyak cara. Tetapi seringkali kami terlewat untuk menangkap pesan-pesan Tuhan bagi kami ketika Tuhan menginginkan kami melakukan sesuatu yang baru di dalam kehidupan ini. Ketika Tuhan memberikan tanggung jawab yang baru, seringkali kami menjadi enggan melakukannya. Kami terlalu merasa nyaman dengan apa yang sudah biasa kami lakukan. Ketika bahkan Tuhan memberikan peneguhan demi peneguhan untuk kami terus melangkah bersama dengan Tuhan, kami tidak merasakan apa-apa karena kami terlalu sibuk dengan pikiran kami sendiri, dengan cara-cara yang kami harapkan Tuhan lakukan kepada kami. Lalu kami tidak merasakan topangan kuasa itu dari Tuhan. Betapa banyak hal yang bisa kami lewatkan di dalam kehidupan ini. Cara-cara Tuhan menyapa kami dengan lembut, dalam hening, dengan cara-cara yang tak terduga. Tuhan, ampunilah kami untuk kebebalan hati kami, untuk kerasnya hati kami, ketika kami selalu mau apa yang menjadi keinginan kami sendiri yang terjadi. Tuhan, biarlah Tuhan memperbaharui kehidupan kami. Beri kami roh yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Beri kami hati yang lembut. Beri kami semangat untuk terus mempersembahkan hidup ini di dalam ketaatan kepadamu. Biarlah melalui kehidupan kami kehendak Tuhan yang sungguh terjadi. Kami percaya ketika kami memohon pengampunan di dalam Tuhan, kasih kesetiaan Tuhan berlaku atas kami. Kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang kembali kami terima. Tolong kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, setelah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan menerima pengampunannya, dengarkanlah berita anugerah yang pada saat ini terambil dari surat 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 dan ayat 24 demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Syukur kepada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua sudah diampuni. Umat raja yang tangguh, satu
Mari saat ini kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita dan memohon pertolongan Tuhan dalam kita mengerti firman-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang kami hadapi pada saat ini, kami masih tetap menerima kesempatan untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi waktu yang berharga bagi kami. Kami merasakan bahwa Tuhan tetap menyayangi kami. Tuhan selalu ingin memperkatakan firman yang memandu kehidupan kami, yang menguatkan dan meneguhkan hati kami. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami terima pada saat ini semakin menyemangati kami untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan di masa-masa ini. Berbicaralah ya Tuhan dalam setiap relung hati kami masing-masing. Biarlah firman ini boleh sungguh menjadi berkat yang menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yosua pasal yang pertama, Yosua 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat 1 sampai 9 demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatan.
bahwa kelak aku kan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan di negeri orang-orang hidup. Jiwaku nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin, nantikan Tuhanmu. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan Saudara, ada sebuah kisah personifikasi dari sebatang pohon yang merasa begitu bangga dan senang karena ia berdaun sangat lebat. Di tengah-tengah taman, dia selalu menjadi tempat yang dituju oleh banyak orang di siang hari yang terik. Karena mereka bisa berteduh di bawahnya. Mereka bisa menikmati bekal makanan, bercengkerama, bermain-main di sana. Pohon ini merasa begitu bangga, inilah aku. Orang-orang ini bisa berteduh mendapatkan manfaat dari diriku. Lama berselang, ketika suatu hari pohon ini mendapati ada sesuatu yang aneh pada dirinya, yaitu tumbuhnya benda-benda asing di banyak bagian dan ranting-ranting pohon ini. Yang belakangan dia tahu bahwa itu adalah bunga-bunga. Dan dia menjadi sangat senang. Ternyata aku bukan hanya bisa dipakai untuk berteduh, tetapi aku juga indah. Aku dihiasi oleh Sang Pencipta dengan begitu banyak bunga-bunga. Dan sekarang warnaku tidak lagi semuanya hijau. Aku semakin indah. Dengan penuh kegembiraan, hari-harinya terus berlalu. Sampai suatu hari ketika ia mendapati bunga-bunga itu mulai berguguran. Dia marah, dia tidak terima. Saya tidak pernah meminta saya dihiasi begitu rupa indahnya. Saya sudah cukup senang dengan daun-daun pada waktu itu. Tetapi ketika keindahan itu diberikan, kenapa tiba-tiba sekarang juga diambil begitu saja? Penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Satu demi satu hingga semua bunga-bunga itu gugur. Semakin marah lagi ketika suatu hari ia mendapati hal yang lebih aneh terjadi. Bahwa tepat di mana bunga-bunga tadinya bermekaran di carang-carang pohon itu, kini tumbuhlah batu-batu kecil. Ia merasa apa indahnya hidup dengan beban-beban batu seperti ini. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa dan ia mendapati bahwa batu-batu itu semakin lama semakin besar, semakin berat. Dia tidak menyangka hidupnya akan seburuk ini. Mengeluh dan mengeluh. Tetapi ketika ia melihat orang-orang tetap tidak menjauhi dirinya, tetap berada di bawah pohon itu untuk berteduh, bahkan sesekali melihat ke atas. Dan pada suatu hari ada anak-anak yang mulai memanjat dahannya dan meringankan bebannya, mengambil batu-batu yang sudah mulai besar itu. Dan mereka memakannya. Dan disitulah pohon ini baru tahu, ternyata itu bukan batu. Ternyata itu adalah buah. Dan sekarang ia menjadi begitu berbeda melihat kehidupannya. Ternyata selama ini ia merasa dibebani, ia merasa hidupnya semakin bertambah jelek. Tetapi ternyata ia sampai pada satu hal, ia diciptakan bukan untuk berdaun.
Ia diciptakan bukan sekedar untuk berbunga, ia diciptakan untuk berbuah. Saudara sekalian, seperti pohon itu, kita pun diciptakan untuk berbuah. Tetapi seperti pohon itu juga, seringkali kita salah sangka, salah terima, salah paham ketika Tuhan mempercayakan tanggung jawab demi tanggung jawab baru dalam kehidupan kita untuk kita semakin berbuah. Kita menganggap itu sebagai batu-batu, sebagai beban yang memberatkan. Sudah enak hidup penuh dengan rutinitas yang lalu. Kenapa harus diganggu, diinterupsi dengan cara-cara yang tidak menyenangkan? Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yaitu Yosua, yang tadi kita baca di dalam Yosua 1 tadi bahwa ia menerima sebuah tanggung jawab baru dari Tuhan. Kita lihat konteks yang terjadi pada waktu itu. Musa mati. Musa yang sudah memimpin perjalanan bangsa Israel ini berpuluh-puluh tahun mati. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat dalam Ulangan pasal yang terakhir, perikop sebelum bagian yang kita baca tadi, umat Israel meratap sampai 30 hari dalam kedukaan yang amat sangat. Tetapi Tuhan menyatakan pada akhirnya umat ini tetap harus melangkah. Jangan berhenti dalam kedukaan. Belum sampai ke tujuan, tetaplah melangkah. Dan mereka membutuhkan seorang pemimpin baru. Dan disitulah Yosua diangkat untuk menjadi pengganti bagi Musa. Kita mengenal Yosua, Bapak Ibu Saudara. Ia sudah membantu Musa sekian lamanya. Ia ikut melayani di tengah-tengah umat Israel ini. Dan ketika Yosua sudah ikut melayani bersama-sama dengan Musa, artinya bukan sekedar Yosua sudah tahu begitu banyak perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan bagi umat ini melalui kepemimpinan Musa. Tetapi Yosua juga mengetahui orang-orang seperti apa bangsa Israel ini yang akan dia pimpin. Orang-orang yang mudah marah kepada pemimpinnya kalau sesuatu yang diharapkan tidak terjadi sesuai ekspektasi mereka. Orang-orang yang mudah bersungut-sungut, berkeluh kesah, seberapapun banyak mujizat pernah dibuat Tuhan di depan mata mereka. Dan Yosua ini juga merupakan salah seorang dari 12 orang terpilih yang pernah diutus Musa untuk mengintai, mengamat-amati tanah Kanaan. Dari perjalanan itu pun hanya Yosua dan satu orang lagi yaitu Kaleb yang pulang dengan berita baik. Pasti Tuhan akan memberikan tanah itu kepada kita. 10 lainnya juga orang-orang terpilih. Mereka mengatakan tidak mungkin negeri itu akan memakan kita. Yosua tahu orang-orang yang akan dipimpinnya nanti adalah orang-orang yang juga logikanya bisa mengalahkan imannya kepada Tuhan. Dan ini membuat perintah Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan hati memimpin bangsa Israel menggantikan Musa ini menjadi begitu sulit. Tetapi di sisi yang lain Tuhan pun mengerti bahwa ini sulit bagi Yosua. Oleh karena itu di sepanjang 9 ayat yang tadi kita baca itu pun berulang kali, setidaknya ada 3 kali Tuhan mengucapkan kalimat ini kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada 3 penekanan khusus yang Tuhan sampaikan bagi Yosua terkait dengan panggilan untuk menguatkan dan meneguhkan hati sebagai seorang pemimpin yang baru. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau menyampaikan kepada Yosua bahwa kalau Tuhan yang mengutus, Tuhan juga pasti akan menyertai. Kalau kita lihat di ayat yang ke-3 sampai ke-5, terutama ayat yang ke-5, Tuhan menegaskan kepada Yosua, sama seperti aku sudah menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Yang Tuhan mau Yosua pelajari adalah jangan terpancang hanya pada figur Musa yang sudah meninggal. Yang hebat itu bukan Musanya, tapi kuasa yang bekerja di dalamnya. Sekarang kuasa yang sama itu akan bekerja di dalam diri Yosua. Maka kuatkan dan teguhkanlah hati. Jangan takut karena kuasa yang sama itu yang menjadi pegangan dan andalannya. Dengan kesadaran bahwa kalau Tuhan yang mengutus, pasti Tuhan juga yang akan menyertai dengan begitu banyak cara.
maka kita pun juga bisa mundur melihat pengalaman pembentukan Yosua. Sebelum sampai di titik Yosua dipilih atau diangkat menjadi pemimpin pada saat itu, ternyata Tuhan sudah memakai serangkaian proses untuk Yosua belajar kepada Musa. Belajar bersama-sama dalam proses itu. Tuhan memakai pengalaman demi pengalaman untuk mengasah, membentuk, mempersiapkan Yosua. Tuhan punya cara yang sangat personal bagi setiap anak Tuhan di dalam rencananya. Dan kalau Tuhan bisa bekerja dengan cara itu dalam diri Yosua, bukankah kita juga harus mengimani bahwa Allah dengan kuasanya yang sama juga bisa bekerja dengan cara itu dalam kehidupan kita. Tuhan memakai hari-hari kita yang lalu, tahun-tahun kita yang lalu untuk membentuk dan menjadikan kita siap menghadapi yang sekarang ini. Tetapi kalaupun itu sudah lewat dan kita pada saat itu tidak menyadarinya, mari kita sadari yang sekarang. Bahwa Tuhan memakai waktu kita yang sekarang ini untuk mempersiapkan sesuatu yang akan Tuhan berikan ke depan. Kalau Tuhan yang mengutus kita, mengizinkan peristiwa-peristiwa terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti punya cara untuk menolong kita menjalani semuanya. Seperti yang dikatakan kepada Yosua, tak pernah dibiarkan, tak pernah ditinggalkan. Sekalipun dalam banyak hal, cara Tuhan bekerja seringkali berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Tapi tetap penyertaannya selalu ada bagi kita. Tuhan yang mengutus, Dia yang menyertai. Yang kedua, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-6 tadi, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Bapak Ibu Saudara, kenapa perlu ditekankan engkaulah yang akan memimpin bangsa ini? Tuhan menegaskan pentingnya Yosua menyadari tanggung jawab barunya ini. Sekarang ia adalah seorang pemimpin dan dengan demikian sekarang dia adalah satu figur yang akan menjadi teladan bagi bangsa Israel. Maka kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk menjadi teladan bagi bangsa ini. Engkaulah yang akan maju. Awasilah hidupmu. Awasilah segala sesuatu yang kau ucapkan dan kau lakukan. Karena engkau akan menjadi pemimpin dan engkau akan dilihat. Engkau akan menjadi teladan. Kalau kita berbicara soal keteladanan dalam perjalanan hidup Yosua, ada hal yang menarik untuk kita perhatikan di sini. Sejak Musa masih hidup, ternyata Tuhan itu sudah mempersiapkan Yosua untuk menggantikan Musa. Dan Musa tahu hal ini. Kalau Bapak Ibu Saudara membuka Ulangan 3 ayat 28, di sana Tuhan meminta kepada Musa supaya Musa memberitahukan hal ini kepada Yosua. Beritahukanlah bahwa dia nanti yang akan menyeberang dengan bangsa ini, bukan kamu. Lalu Tuhan juga mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, hati Yosua, sebab dia yang akan menyeberang di depan bangsa ini. Jadi dari sebelum Musa meninggal, persiapan itu sudah ada, Yosua ada di dalam rencana Tuhan. Lalu kalau kita lanjut di akhir hidup Musa di ayat Ulangan 31 ayat 7b sampai ayat yang ke-8, Musa berkata kepada Yosua di depan seluruh bangsa Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kata-kata yang sama yang Tuhan perintahkan Musa untuk sampaikan, dia betul-betul sampaikan kepada Yosua. Lalu kita lihat dalam bagian yang tadi kita baca di Yosua 1 ini, Tuhan sendiri yang mengulang hal yang sama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bahkan berkali-kali Tuhan mengatakannya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat perjalanan kepemimpinan Yosua, ambil satu contoh di Yosua pasal 10. Ketika bangsa Israel melawan raja-raja orang Amori yang secara militer tentu lebih kuat dari Israel. Apa yang dikatakan oleh Yosua di depan bangsa Israel di tengah perjuangan mereka? Yosua mengatakan, janganlah takut, janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu. Yosua 10 ayat 25.
Yosua yang diberi perintah untuk menguatkan dan meneguhkan hati. Ternyata dia bukan hanya menerima perintah itu, tetapi dia berusaha untuk memegang dan menghidupinya, menghayatinya, kemudian meneladankannya. Sehingga dengan demikian, dengan teladannya itu ia bisa menggerakkan umat untuk melakukan hal yang sama, untuk menguatkan dan meneguhkan hati di tengah perjuangan. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini sangat indah? Yosua tidak selalu mengalami saat-saat yang mudah. Yosua tidak selalu mengalami situasi yang menguntungkan. Tetapi ia selalu ingat ada kuasa yang menguatkan dan meneguhkan. Ada kuasa yang menyertai, yang siap untuk dia hidupi. Dan itu menjadikan dia teladan iman bagi bangsanya. Yosua bukan hanya memimpin bangsa Israel, ia mewariskan teladan iman untuk menjadi bekal bagi perjalanan mereka ke depan. Pertanyaan reflektif bagi kita, bagaimana dengan kita selama ini? Sejauh mana kita sudah menjadi teladan-teladan iman di tengah kehidupan berkeluarga, di tengah kehidupan berkomunitas, berjemaat? Mari kita boleh lihat bagian ini dengan teladan seperti Yosua. Seperti Yosua, mungkin kita juga sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah. Mungkin kita sedang dalam pergumulan-pergumulan tertentu. Tetapi Tuhan juga mengingatkan kita, engkaulah yang akan maju. Maka kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, supaya hidupmu menjadi teladan tentang iman kepada Allah. Bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul, anak-anak masih kecil, masih membutuhkan begitu banyak dana ke depan. Kok Tuhan izinkan terjadi kesulitan ekonomi? Kok Tuhan izinkan terjadi salah satu kehilangan pekerjaan atau bahkan duka cita? Bagi keluarga-keluarga atau bagi mereka yang baru memulai usaha yang baru atau belum lama memulai pelayanan yang baru di gereja dengan penuh semangat, semua dikerahkan untuk mewujudkan mimpi-mimpi. Tiba-tiba saat ini harus ada berbagai pembatasan sosial seperti ini. Bagi keluarga-keluarga yang bergumul dengan kondisi kesehatan orang-orang terkasih yang belum kunjung pulih. Bagi keluarga-keluarga yang dipercaya membesarkan dan mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Bagi siapapun, dengan pergumulan apapun dalam hidupnya, perintah Tuhan sama bagi kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ajakan bagi kita, majulah terus dengan kuasa Tuhan. Jadilah teladan iman bagi sesama. Dan dengan demikian kita pun belajar untuk melihat tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itu ternyata bukan semata-mata untuk membebani hidup kita. Bukan semata-mata untuk mengganggu, mengintervensi rutinitas dan kenyamanan kita. Melainkan justru ini menjadi bagian dari perjalanan siarah iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Siarah iman kita untuk mempersaksikan teladan iman. Bukankah anak-anak yang tumbuh dalam keluarga di mana mereka melihat iman orang tuanya begitu kuat, anak-anak ini pun akan belajar begitu banyak hal yang berharga untuk masa depan mereka. Bukankah kalau orang-orang di sekitar kita tahu bahwa kehidupan kita ini tidak mudah, tidak ideal, tapi kita tetap beriman teguh kepada Tuhan. Bahkan kita mau berbagi, mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Mereka pun bisa ikut merasa tersemangati, merasa dikuatkan. Mari, ini yang menjadi bagian kita. Rasakan kuasa Tuhan yang sungguh-sungguh menguatkan dan meneguhkan kita itu. Supaya kita sungguh-sungguh bisa menjadi teladan iman di tengah-tengah saudara-saudara atau sesama kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dalam perintah kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu juga terkandung sebuah perintah untuk setia
menjaga komitmen sampai akhir. Bagi Yosua, dengan cara apa? Lihat ayat 7 dan 8. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman itu siang dan malam. Cara-cara ini akan menjaga Yosua untuk tetap fokus kepada Tuhan yang dia layani. Cara-cara ini akan menjaga Yosua untuk tetap mengandalkan Tuhan sekalipun ia sudah menjadi seorang pemimpin. Tidak merasa hebat, sekalipun sudah banyak pengalaman, sudah punya status, tapi tetap merendah, membiarkan kuasa itu yang bekerja. Dan peringatan ini pun berlaku bagi kita. Ingatlah dan waspadalah, ada begitu banyak jerat di sekeliling kita. Yang kalau kita tidak berhati-hati, sedikit saja kita mudah tergelincir. Maka bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terus ikuti jalannya Tuhan. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Banyak orang lebih suka atau lebih sering, lebih mudah memperkatakan kekhawatiran-kekhawatirannya, ketidaksukaannya. Tetapi Tuhan mengingatkan jangan lupa memperkatakan firman. Sebab ketika kita memperkatakan firman itu pun berbalik sendiri kepada kita untuk menguatkan diri kita sendiri. Dan renungkanlah firman itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan akhir hidup Yosua, ini sangat menarik. Apakah Yosua setia memegang komitmen pelayanannya? Apakah Yosua setia untuk teguh dan selalu kuat di dalam Tuhan sampai akhir hidupnya? Yosua pasal 23, di sana kita bisa melihat pidato perpisahan Yosua kepada bangsa Israel. Dia mengatakan kepada bangsa ini, khususnya di ayat 3 dan ayat 6, ayat 3 mengatakan demikian. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Sampai akhir hidupnya, Yosua tetap mengarahkan bangsa Israel untuk memandang kepada Tuhan pada kuasa dan karyanya. Lalu ayat yang ke-6, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosua betul-betul memegang perintah Tuhan ini seumur hidupnya. Bukan pada saat ia di tengah peperangan saja. Bukan pada saat dia merasa sangat membutuhkan saja. Tapi sampai akhir hidupnya, ia memegangnya. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali ke ilustrasi tentang pohon di awal tadi, maka dengan iman bersiaplah untuk berani menyambut tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jangan seperti pohon tadi yang ada perubahan sedikit kita mudah berkeluh kesah, bersungut-sungut, lalu merasa hidup ini tidak indah. Beranilah menyambut tanggung jawab baru yang Tuhan berikan meskipun dalam banyak hal terasa mungkin sulit atau tidak menyenangkan bagi kita. Termasuk juga tanggung jawab baru di masa kita bersama-sama memerangi pandemi COVID-19 ini. Mari hadapi bersama dengan Tuhan yang selalu mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan yang selalu mengingatkan kita jangan kecut dan tawar hati. Jangan takut, ada Tuhan yang meneguhkan setiap langkah kita. Dan kiranya seperti Yosua juga, ketika kita terus berada di jalan Tuhan, ini pun kita akan alami. Tuhan yang menjadikan segala perjalanan kita berhasil di dalam rencananya. Bapak Ibu Saudara, di tengah keluarga atau bagi kita yang masih juga menjalankan pekerjaan, di tengah pekerjaan kita, mari responi setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan itu dengan hati yang bersyukur. Kalau Tuhan masih mempercayakan ini kepada kita,
Tuhan pasti berikan kekuatan, Tuhan pasti bukakan jalan, Tuhan pasti sediakan banyak cara. Kalau kita mau terus diteguhkan dan maju melangkah bersama Tuhan. Kiranya Tuhan meneguhkan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Marilah dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saat ini kita menaikkan doa syafaat kita. Kami datang kepada Tuhan memohon kekuatan dan berkat Tuhan bagi kami semua pada saat ini. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kami memasrahkan kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan, Sang Empunya kehidupan. Tolong kami Tuhan di dalam segala perjuangan yang dilakukan oleh begitu banyak pihak untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Untuk pemerintah, Tuhan kiranya berkati pemerintah kami, baik pemerintah di pusat maupun di daerah-daerah, sehingga di dalam setiap keputusan yang dibuat untuk peraturan-peraturan yang akan dijalankan, sungguh-sungguh mereka memikirkan dengan hikmat Tuhan seefektif mungkin, dan berkati masyarakat kami supaya kami semua juga bisa mengikuti arahan dari pemerintah untuk kebaikan bersama. Kami tetap menyerahkan untuk para tenaga medis yang menangani pasien-pasien dengan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang akan mengaruniakan kesehatan, kekuatan, daya tahan, stamina tubuh yang baik untuk mereka. Tolong mereka Tuhan supaya setiap jerih lelah mereka itu mendatangkan berkat dan damai sejahtera, bukan hanya bagi pasien-pasien yang mereka tangani, tetapi juga bagi diri mereka, bagi keluarga mereka. Kami menyerahkan untuk segala keperluan yang diperlukan untuk penanganan COVID-19 ini, Tuhan yang terus menyediakan, Tuhan yang menggerakkan hati kami juga. Dengan begitu banyak cara kami bisa mendukung pemerintah kami untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan beri kami hati yang mengasihi sesama. Tuhan beri kami hati yang tidak egois. Tuhan tolong kami untuk bisa berbagi dengan apapun yang kami bisa lakukan. Sebab kami mau menjadi saluran berkat dari Tuhan bagi sesama juga. Kami menyerahkan juga untuk kehidupan pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak-anak Tuhan pada saat ini. Kami yang belum bisa berkumpul kembali di gedung gereja untuk beribadah dan melakukan aktivitas-aktivitas persekutuan dan pelayanan yang lain. Tapi kami percaya Tuhan juga hadir di tempat kami masing-masing berada. Tuhan yang terus menolong kami, menyertai, meneguhkan dan menguatkan hati kami
untuk menerima setiap tanggung jawab yang saat ini Tuhan berikan. Tanggung jawab baru yang ada di rumah kami. Bagi para orang tua yang mendampingi anak-anaknya di dalam segala aktivitas studi dan sehari-hari, kiranya Tuhan berikan hikmat sehingga relasi antara orang tua dengan anak-anak juga semakin indah terbangun dalam kebersamaan ini. Bagi mereka yang masih bekerja, Tuhan yang akan melindungi terus. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan penjagaan yang sempurna. Bagi kami semua di dalam pergumulan kami masing-masing, mungkin sebagian di antara kami bergumul dengan kejenuhan. Mungkin sebagian di antara kami mulai tergoda untuk berputus asa, kehilangan pengharapan sampai kapan kondisi ini akan terjadi. Tapi biarlah Tuhan yang terus meneguhkan hati kami, sehingga kami tak kehilangan pengharapan. Kami mau terus kuat di dalam Tuhan, sebab kami tidak sendirian menjalani ini semua. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan terus mengiringi kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing. Bagi gereja-gereja Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati dalam segala upaya untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap teknologi yang Tuhan berikan untuk kami bisa tetap menyampaikan firman Tuhan melalui berbagai media. Kiranya Tuhan juga pakai semua itu untuk membangun iman jemaat Tuhan. Dan kami berdoa juga bahkan untuk dunia ini. Kiranya Tuhan yang memulihkan kami. Tolong kami Tuhan, biarlah ini selalu ada di dalam doa kami. Untuk kami terus berdoa bagi sesama. Mengingat mereka yang terluka, mengingat mereka yang berduka. Mengingat bahwa kasih setia Tuhan tetap berlaku atas kami semua. Kami menyerahkan segala pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan yang sempurna. Percaya bahwa kekuatan Tuhan itu nyata. Tuhan berikan kepada kami dan tidak pernah terlambat. Kami naikkan doa ini di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Karena itu, 3 cara berikut kiranya menolong saudara untuk dapat tetap memberikan persembahan dimanapun saudara berada. Yang pertama, melalui transfer ke rekening bank masing-masing, baik untuk jemaat GKI Peterongan, bakal jemaat Karanggawang, dan bakal jemaat Budak Payung. Saudara dapat melihat keterangan di layar untuk mengetahui nomor rekening yang dituju. Yang kedua, melalui scan QRIS. Bagi saudara pengguna aplikasi layanan keuangan digital, saudara bisa memberikan persembahan saudara melalui scan QRIS yang tersedia. Yang ketiga, melalui amplop persembahan. Saudara bisa menyiapkan persembahan saudara dalam amplop, kemudian memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu,
bukan berdasar apa yang tidak ada padamu. Saudara, dengan iman beranilah menerima tanggung jawab yang Tuhan sedang percayakan di dalam kehidupan kita. Sebab kalau Tuhan yang mengutus, Tuhan juga yang akan menyertai. Dan dalam kekuatan Tuhan kita pun diutus untuk menjadi teladan bagi sesama. Biarlah komitmen itu kita pelihara sampai akhir. Kita hidup menurut firman Tuhan. Bangkitlah bagi Yesus. Saudara sekalian, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya saat ini sampai selama-lamanya. Amin.